ketika dibangun, apakah konsultannya itu menggunakan standar MUI atau menggunakan standar FIFA? Gue nggak tahu. Blunder gede, satu-satunya prestasi Anies jadi gubernur perlu dipertanyakan? Eng, ketika standar JIS dibangun pakai standar MUI atau FIFA, ambyar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kualifikasinya jauh di bawah standar. Gue nggak tahu. Memang stadion ini bisa digunakan untuk sholat Id, bisa digunakan untuk reuni 212 misalnya, bisa. Mungkin aja dia berpikir stadion ini menggunakan standar MUI. Kan kita nggak tahu. Yang penting ada standar yang mereka capai. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Kalau ingat JIS, maka jangan lupakan obsesi Anies untuk menjadikannya monumen keberhasilan dia membangun Jakarta. Namun alih-alih mendapatkan apresiasi setelah menganggap pembangunan Stadion Kebanggaan Anies itu rampung dan bahkan diresmikan dengan mengundang banyak artis, kini mulai menuai polemik. Pegiat media sosial Eko Kuntadi turut menanggapi polemik rencana renovasi Jakarta International Stadium atau JIS agar sesuai standar FIFA jelang gelaran Piala Dunia U17 2023. Eko menyebut, JIS merupakan satu-satunya prestasi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bisa dibanggakan hingga saat ini. Stadion itulah satu-satunya prestasi Anies yang bisa dibanggakan selama 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kata Eko, seperti dilansir channel YouTube Main TV Indonesia pada Rabu 12 Juli 2023. Kemudian, Eko mempertanyakan ketika JIS dalam proses pembangunan, apakah menggunakan standar Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau standar Federasi Sepak Bola Indonesia atau FIFA. Ia pun beranggapan bahwa konsultan JIS menggunakan standar MUI pada stadion tersebut. Karena menurut Eko, yang terpenting ada standar yang telah dicapainya. Menurut Eko, saat ini JIS baru terbukti dapat menggelar sholat Id atau kegiatan lain seperti reuni 212, ujarnya, karena JIS jauh dari standar FIFA. Bagi Eko, renovasi JIS adalah mutlak agar biaya pembangunan JIS hingga 45 triliun tidak sia-sia. Itu kan uang rakyat. Di sisi lain, perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium tidak sesuai panduannya. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah. Papar Buro Happold dalam keterangannya pada Minggu 9 Juli 2023. Selain itu, diketahui bahwa Buro Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula merancangnya. Buro Happold juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya. Pihak PT Jakarta Konsultindo atau Jakkon meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain atau design guidelines serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019, tulisnya. Lantas kemudian, Chairman Karya Rama Prima atau KRP, yang juga ahli ergonomi, Kamal Mutakin, mengusul agar renovasi Jakarta International Stadium tidak hanya dilakukan pada rumput di lapangan utama dan akses keluar masuk stadion saja. Dia mengatakan, renovasi Stadion Kebanggaan Anies Baswedan itu juga bisa menyasar atap stadion. Hal ini disampaikan Kamal Mutakin usai meneliti rumput di JIS, yang diketahui kualitasnya sangat buruk dan jauh dari standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Dalam penelitiannya, Kamal Mutakin menemukan berbagai masalah. Selain masalah kurangnya ketebalan karpet selaku bidang tanam dari rumput hybrid, stadion tersebut juga dianggap kekurangan sinar matahari akibat desain yang digunakan. Untuk itu, dia berpendapat jika atap stadion sebaiknya dibongkar saja. Ya, harus ditambahi matahari, buka atapnya. Kalau misalkan harus menambahi intensitas matahari ya, dibuka atapnya, kata Kamal Mutakin dalam sebuah wawancara dilansir populis.id pada Selasa 11 Juli 2023. Atap JIS dirancang untuk bisa dibuka tutup guna menyesuaikan keadaan. Meski demikian,
Saat atap terbuka penuh pun, desain konstruksi stadion diklaim tidak memungkinkan untuk memberi rumput asupan matahari dengan durasi yang sesuai. Selain mengusulkan bongkar atap JIS, Kamal turut menjelaskan bahwa solusi lain agar rumput sehat dan mendapatkan sinar matahari yang cukup adalah dengan menggunakan teknologi sinar UV. Wow, ternyata ada banyak juga masalahnya. Jadi, stadion ini mau buat apa sih? Kalau masih tidak layak menggelar ajang sepak bola? Ini stadion label internasional tapi terasa abal-abal. Buang uang sampai 4,5 triliun. Tapi hasilnya memalukan begini. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi kalau sekarang gitu ya, setelah Anies lengser, setelah Anies gak jadi gubernur DKI Jakarta lagi, jadi sekarang ini bebannya menjadi milik pemerintah PSSI dan Pemprov DKI Jakarta yang baru gitu. Bangunan JIS konsepnya oleh Buro Hapol yang punya reputasi bikin misalnya Spurs, Emirates Arsenal, Stadion Olimpiadenya London 2012, lalu sedang bangun Stadion Everton baru, ini kan jadi kontradiktif gitu loh. Satu persatu aib kebohongan Anies Baswedan terkuak. Demi pencitraan, Anies ngaku JIS didesain Buro Hapol, dimentahkan langsung. Ternyata cuma ngobrol lewat WA, parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, memang sudah standar FIFA konsultan ini gitu ya. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal JIS, gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, Buro Hapol menghapus stadion JIS dari portofolionya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Satu persatu kebohongan ex-gubernur DKI Jakarta mulai terungkap setelah Buro Hapol, konsultan ternama asal Inggris, memberikan pengakuan bahwa mereka tidak pernah mendesain JIS. Jakarta International Stadium atau JIS yang dibangun dengan konsep kejar tayang buat kepentingan sang gubernur ambisius Anies Baswedan tampaknya semakin bermasalah setelah kini muncul klarifikasi dari Buro Hapol. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris itu, seperti dilansir dari laman kompas.com, belum lama ini menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tidak sesuai panduan. Dalam keterangan resmi tersebut, juga diketahui bahwa Buro Hapol mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS sehingga tidak pernah pula merancangnya. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyindir keras bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan setelah Buro Hapol membantah klaim yang menyebut bahwa mereka adalah pihak yang mendesain JIS. Sehingga stadion kebanggaan Anies Baswedan itu pantas disandingkan dengan karya-karya mereka yang sudah banyak menggarap stadion di Eropa. Menurut Ruhut Sitompul, klaim Anies Baswedan yang kemudian dibantah mentah-mentah Buro Hapol hanya bikin malu saja. Seharusnya, kata dia, Anies Baswedan sejak awal mengakui bahwa stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu memang tidak keren dan tidak bagus. Ruhut mengatakan, pencatutan nama Buro Hapol oleh Anies Baswedan yang bersangkutan adalah seorang yang tak tahu malu. Terpisah, pegiat media sosial John Sitorus juga melontarkan sindiran yang tak kalah pedas. Dia mengatakan satu persatu kebohongan ex-gubernur DKI Jakarta itu mulai terungkap setelah Buro Hapol memberi klarifikasi bahwa mereka tidak pernah mendesain JIS. Dulu, kata John Sitorus, Anies Baswedan selalu pamer sana-sini dan mengaku JIS adalah stadion berkelas internasional. Sebab stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta itu didesain langsung Buro Hapol yang sudah berpengalaman menggarap berbagai stadion sepak bola di Eropa. Namun, nyatanya, lanjut John, klaim Anies Baswedan dibantah mentah-mentah oleh Buro Hapol. John Sitorus yang juga seorang loyalis Ganjar Pranowo itu menyatakan, jangan sampai Anies Baswedan hanya berkomunikasi dengan pihak Buro Hapol lewat aplikasi bertukar pesan WhatsApp atau sekedar berkonsultasi. Adapun dalam pembangunan JIS, Buro Hapol bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta lewat Jakarta Konsultindo atau Jakon, di mana mereka diminta panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Namun panduan yang mereka berikan tak semuanya dieksekusi dengan baik. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buro Hapol.
Temuan ini sudah disampaikan dalam surat terpisah. Dilansir dari detik.com pada Minggu 9 Juli 2023. Klarifikasi Bureau Happold pun kabarnya sudah dimuat lagi di web resminya setelah kabarnya proyek JIS sempat hilang dari portofolio mereka. Mungkin langkah ini ditempuh buat menjaga nama baik jasa konsultan kelas dunia itu supaya publik paham bahwa pihak yang bersalah dalam hal ini adalah PT Jakon yang terkesan kurang tuntas mengikuti panduan yang diberikan oleh Bureau Happold. Saya sih yakin kalau panduan yang diberikan Bureau Happold diikuti, maka pembangunan JIS akan ciamik dan sesuai standar FIFA. Gak kayak sekarang yang perlu direnovasi lagi memenuhi standar buat menggelar Piala Dunia U17. Akhirnya, semakin terkuaknya borok JIS yang sampai membuat Bureau Happold bersuara karena emoh dituding yang aneh-aneh sama pendukung Anies. Saya yakin kans Anies buat Pilpres 2024 semakin meredup. Begitu pula Surya Paloh akan semakin puyeng memikirkan cara menaikkan pamor Anies yang semakin berat. Kapok. Bagaimana kalau menurut Anda?